Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Six Thinking Hats nih. Ada Pak Ferry Firdaus, beliau adalah Widya Iswara, ahli media dari Pusbangkom TSKSN Lembaga Administrasi Negara. Kita akan banyak-banyak ngobrol nih tentang Six Thinking Hats atau bahasa Indonesia 6 topi berpikir ya. Apa itu sih sebenarnya Six Thinking Hats itu? Baik, selamat siang ya sekarang. Oh, selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Mbak Uli. Oke, Pak Ferry, bisa jelasin nggak sih Pak Ferry, apa sih Six Thinking Hats itu? Kayak namanya unik banget, 6 topi berpikir. Ya. Nah, apa itu Pak? Kalau Six Thinking Hat ini pertama kali dikemukakan oleh Edward de Bono, jadi salah satu pakar, dan beliau itu membuatkan satu rumusan bagaimana cara mengidentifikasi 6 cara berbeda untuk menantang pikiran. Jadi kalau sederhananya, biasanya kan kita sendiri kalau menganalisis sesuatu atau kita melakukan sesuatu, biasanya kita berpikirnya cuma dengan satu cara atau dua cara saja ya. Nah, Edward de Bono mengembangkan menantang kita untuk berpikir dengan cara 6 berbeda. Jadi metodenya itu, misalkan kita punya satu persoalan, itu kita dekati dengan cara berpikir yang berbeda, 6 topi berbeda tadi. Nah, tentunya itu memunculkan namanya unconscious thought atau kecemasan, fakta, netral dan lain sebagainya itu, sehingga kita nanti bisa memilih, menyadari opsi kita yang terbaik itu yang seperti apa, jauh lebih objektif gitu. Dan mungkin alternatif-alternatif yang didapatkan akan lebih banyak ya Pak ya, kalau misalkan dengan Six Thinking Hats ya. Betul, itu Memecah tujuannya. masalah. Jadi kita tidak berpikir satu arah, tapi kita lebih menggunakan instrumen ini untuk menganalisis dengan cara berpikir 6 cara yang berbeda. Nah, menarik nih Pak. Jadi Six Thinking Hats ini juga bisa digunakan kalau kita lagi coaching mentoring nggak Pak? Keterkaitannya gimana ini Pak? Jadi coaching mentoring ini, kalau dikaitkan dengan coaching mentoring, Six Thinking Hat ini bisa digunakan untuk mereka yang coaching kita yang dalam posisi andilau. Apa tuh Pak? Antara dilema dan galau. Oke. Andilau Bapak Ibu, antara dilema dan galau. Jadi misalkan coaching kita tidak bisa memutuskan tentang sesuatu, maka ini instrumen yang bisa kita gunakan. Atau untuk coaching yang sifatnya grup. Jadi coaching itu memang harusnya individual, seperti 1 lawan 1 seperti ini bisa coaching ya. Tapi ada coaching yang misalkan untuk satu grup tapi dengan tujuan yang sama. Satu grup dengan tujuan Jadi yang sama. misalkan apakah saya lagi jadi coach bola misalkan, itu kan itu 11 orang, tapi tujuannya kan sama, yaitu bagaimana sederhana gitu. Nah, kita bisa menggunakan Six Thinking Hat ini untuk meminta pandangan daripada semua anggota tim, tapi tujuannya sama. Kalau untuk orang berbeda dan pikiran berbeda, kita nggak bisa pakai. Kalau dalam coaching yang sifatnya banyak orang tadi. Tapi untuk 1 lawan 1 juga bisa. Nah, jadi kalau bisa rame-rame, tujuannya sama, bisa pakai Six Thinking Hat. Dan kalau 1 lawan 1 juga pasti bisa untuk coachingnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Six Thinking Hats ini digunakan misalkan kita lagi rapat gini Pak, untuk membahas satu diskusi, satu tema rapat. Apakah itu bisa Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Untuk satu tujuan misalkan sekarang rapatnya adalah tentang apakah kita perlu menerapkan free working arrangement. FWA misalkan, di mana kita bisa memilih apakah mau di kantor atau mau di rumah atau mau di mana pun mengerjakan. Nah, kita kan mau memutuskan mau menerapkan atau enggak, tapi itu kita tanya dengan seluruh peserta rapat dengan menggunakan Six Thinking Hat tanpa harus berantem. Tanpa harus saling merasa benar sendiri. Jadi itu yang kita buang dalam proses itu. Jadi semua orang nanti akan diminta berpikir dengan cara yang berbeda 6 kali. Walaupun dia tidak setuju misalkan tentang satu ide, misalkan dia pada saat itu dia nggak setuju, tapi waktu dia diminta untuk memberikan ide, dia akan tetap keluar ide. Jadi semacam force field analysis sebetulnya, untuk memaksakan mereka berpikir dengan cara yang berbeda, sehingga dia walaupun dia nggak setuju, walaupun dia setuju, tetap aja harus ngomong tentang keburukannya, resiko yang mungkin dihadapin. Jadi memaksa orang tetap berpikir dengan 6 cara. Nah, oleh sebab itu ini akan menghindarin ego, menghindarin konflik, karena semua orang ngomong ke arah yang sama pada dasarnya seperti itu. Kalau misalkan dipakai secara individual gitu bisa nggak sih Pak? Bisa banget. Bisa jadi juga. Tadi yang misalkan
ada satu orang coach saya, dia tidak bisa memutuskan apakah mau melakukan A atau melakukan B. Nah, six thinking ini akan membuat dia berpikir dengan 6 cara tadi sehingga dia bisa memutuskan kecenderungan dia mau yang mana. Oh, oke. Jadi membantu coachnya juga untuk menggait si coachnya juga ya Pak ya. Jadi sama-sama mencari solusi atau mencari alternatif solusi untuk coachnya juga ya Pak ya. Ya. Nah, menarik banget nih. Six thinking hats berarti ada 6 topi berpikir itu dengan warna yang berbeda-beda ya Pak. Persis. Nah, bisa dijelasin nggak nih Pak nih ke Baik. Bapak Ibu semua yang lagi menonton Ini nih? saya punya kertas metaplan biasa, tapi ini kan mewakili topi ya, karena saya nggak punya 6 topi langsung. Akan agak susah ya 6 topi hari ini. Tapi saya bisa kasih perwarnaan. Ini topi yang pertama namanya topi biru. Topi biru. Topi biru ini kita gunakan untuk manajemen, mengelola. Artinya dia ini yang merencanakan dan akhirnya dia akan memutuskan. Jadi ini topinya manajemen. Kalau dalam coaching mentoring berarti dia yang dipakai oleh coachnya. Coachnya yang pakai topi biru. Oh, coachnya topi biru. Jadi coachnya akan pakai topi biru karena dia akan menantang cara berpikirnya. Itu coachnya. Dalam meeting, kalau meeting ya pimpinan rapat akan memakai topi biru. Oh, pimpinan rapatnya ya Pak. Jadi itu yang pakai topi biru. Topi biru ini adalah tentang planning and management. Ini warna biru. Kemudian ada topi yang warna putih. Topi putih. Nah, ini akan dipakai oleh coach atau peserta rapat konteksnya. Ini adalah tentang informasi. Jadi kalau misalkan saya menggunakan topi putih dan semua orang harus pakai topi putih, pada saat itu semua orang harus menceritakan tentang fakta dan data. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Jadi semua akan, kalau misalkan saya bilang baik dia setuju apapun dia nggak setuju, misalkan saya punya 3 orang peserta rapat, dia akan cerita tentang fakta, semuanya 3 ngomong tentang fakta. Jadi bukan satu hal yang mereka rasakan, jadi fakta. Kemudian ada juga namanya yang warna merah, topi merah-merah. Ini gunanya untuk emosi. Emosi. Jadi gut feeling, apa perasaan dia, apa yang kita sebut dengan indera ke-6 dia. Indera ke-6 apa sih maksudnya? Ya feeling ya. Nah, dia boleh bercerita tentang feeling dia tentang hal tersebut. Feelingnya apa sih tentang hal tersebut? Dia ngerasa apakah ini baik atau buruk, dia silakan bebas menyebutkan feelingnya tanpa harus menjelaskan kenapa. Kan orang kan suka bilang, kayaknya nggak enak nih, ya nggak enak. Ya udah, tapi nggak harus jelaskan kenapa. Jadi misalkan saya punya 10 anggota rapat, semuanya bilang tentang feelingnya masing-masing. Ini topi warna merah. Kemudian begitu saya menggunakan topi warna kuning, topi ini adalah tentang positive thinking. Pada saat ini semua orang harus berpikir positif. Dia setuju, dia nggak setuju, dia kesal atau gimana, tetap bilang positif tentang hal tersebut. Jadi mungkin saya akan demonstrasikan dengan Mbak Uli ya, bagaimana cara melakukannya. Boleh. Kemudian ada topi namanya topi warna hitam. Nah, topi warna hitam ini yang kita sebut dengan risk management, bukan topi tentang keburukan ya, yaitu kehati-hatian. Risk management itu kalau seandainya dilakukan, kira-kira resikonya apa yang mau didapat. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya topi warna hitam. Dan semua orang harus bicara tentang risk management. Resiko-resikonya ya Pak. Risiko yang akan dihadapin kalau misalkan dilakukan atau tidak dilakukan. Dan terakhir yang disebut dengan topi warna hijau. Ini buat creativity, untuk kreativitas inovasi. Jadi kalau misalkan saya simpulkan dari awal, kita mulai dari berpikir kritis. Ya, pertama kita buatkan tujuannya dulu dengan topi warna biru. Kemudian berpikir tentang data dan fakta yang kita miliki, tentang perasaan yang kita rasakan, kemudian tentang sisi positif yang mungkin didapatkan, kemudian kehati-hatian apa yang mesti dilakukan, ya ini resiko yang mungkin dihadapin, dan terakhir dengan berpikir kritis tersebut kita berpikir kreatifnya. Solusinya hijau. Ya Pak ya. Solusinya, endingnya mau seperti apa. Jadi kalau mau saya peragakan boleh sama Bu. Oke, boleh Pak. Oke. Oh, jadi deg-degan nih. Kira-kira apa nih yang jadi kegalauan? Ini saya ngomong galau ya. Tapi ini bukan sesi coaching ya. Sifatnya galauan aja yang dirasakan oleh Bu Mbak Uli. Ya. Gimana? Kegalauan saya merasakan akhir-akhir ini setelah pandemi ya Pak ya.
Kemacetan di Jakarta tuh kayaknya meningkat gitu Pak. Saya yang biasanya misalkan saya rumahnya di Bekasi nih, naik bis. Biasanya saya naik bis berangkat jam 6 sebelum pandemi, berangkat jam 6 sampai kantor bisa jam 7 kurang. Oke. Nah sekarang saya berangkat jam 6 sampai kantor jam 7 lewat Oke, baik. gitu. Kita pertama setup yang warna biru dulu ya. Oke baik Pak. Apa harapan Bu Uli sesungguhnya? Harapan saya melihat kondisi kemacetan yang setelah pandemi ini meningkat, pengennya sih ada itu WFA, working flexible arrangement ya. Ada working flexible arrangement. Oke. Yes. Boleh nggak kita dukung dengan faktanya seperti apa Bu Uli? Faktanya yang seperti saya bilang tadi Pak. Jadi di lapangan memang saya kalau berangkat naik bis jam 6 dari Bekasi, sebelum pandemi saya jam 7 kurang 15 bahkan bisa nyampe kantor. Sekarang jam 7 lewat 10 baru nyampe kantor. Dan setelah saya misalkan lihat di artikel-artikel gitu, memang kemacetan memang diakui kemacetan tuh di Jakarta memang meningkat setelah pandemi ini Pak. Oke, Gitu. itu faktanya. Mm-mm. Terus kalau saya tanya nih, Mm-mm. feelingnya Mm-mm. kalau misalkan menerapkan FWA tadi, seperti apa? Feelingnya, perasaan saya sih ya pasti saya stresnya lebih berkurang ya Pak ya. Mood saya jadi lebih bagus kan. Kalau misalnya kita bermacet-macetan nyampe kantor juga kan pasti stres, pasti moodnya udah berantakan banget ya Pak ya. Pasti akan saya jadi lebih santai, lebih slow gitu Pak. Oke, baik. Nah untuk itu kira-kira kalau diterapkan FWA, hal positif apa yang bisa didapat oleh Bu Uli? Hal positif saya tidak perlu macet-macetan. Yang pertama, saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya gitu Pak. Jadi kadang kan kemacetan tuh memang tidak bisa diduga. Misalkan saya berangkat jam 6, saya memprediksi jam 7.15 nyampe kantor. Ternyata ada demo, jadi jam 7.30 saya baru nyampe kantor. Nah dengan saya diterapkan WFA, saya jadi bisa tambah lebih bisa mengatur waktu lagi gitu. Jadi lebih enak mengatur waktu, manajemen waktu saya. Ada lagi hal positif lain yang didapat kalau FWA? Ya itu salah satunya, mood saya juga lebih santai, jadi nggak lebih cepat stres, jadi nggak saya, dan bekerjanya pun juga lebih enak gitu Pak, gitu. Oke. Nah kalau diterapkan FWA kira-kira resiko apa yang mungkin dihadapi oleh Bu Uli nantinya? Nah resiko salah satunya ya pasti akan kepecah ya Pak ya. Jadi kan saya akan ngurusin urusan di rumah juga, dan saya ngurusin hal-hal urusan pekerjaan gitu. Kalau misalkan saya di rumah kan, kalau misalkan saya di kantor kan saya pasti akan fokus urusan kerjaan. Tapi kalau misalkan WFA, saya juga pasti harus mengurusi hal-hal yang di rumah, dan saya juga harus ngurusin hal-hal pekerjaan juga gitu. Jadi tambah beban juga sih Pak gitu. Misalkan saya jam 9, misalkan saya ada rapat Zoom gitu misalkan. Nah, tapi saya juga, orang tua saya gitu minta saya tolong bantu ibu ini, bantu bapak ini gitu di jam gitu. Itu resiko yang mungkin ada resiko lain nggak? Resikonya salah satu ya mungkin koordinasi jadi agak susah juga ya Pak ya. Kalau misalkan kita semua kan mungkin satu tim, ada yang lagi repot di sana, jadi agak nggak bisa pegang HP, jadi slow respon gitu untuk koordinasi sih seperti Baik. itu. Nah untuk bisa mengendalikan risiko dan berbagai hal tadi, kira-kira apa ide kreatif yang bisa Ibu lakukan jika FWA ini diterapkan? Salah satunya ya mungkin kalau satu tim kita bikin komitmen bersama, fakta integritas gitu. Kalau misalkan kita untuk koordinasi jadi lebih gampang, nggak ada yang waktu kerjanya jelas gitu. Misalnya jam 8 sampai jam 16 misalkan, dan itu dari jam 8 sampai jam 16 dalam tim tuh harus berkomitmen bersama kalau ya untuk dihubungi, untuk koordinasi itu untuk jadi lebih mudah. Dan dari diri saya sendiri juga harus punya komitmen, dari jam 8 sampai jam 16 saya fokus untuk mengerjakan urusan kantor gitu, dimanapun saya berada, entah di rumah, entah saya bekerjanya di luar gitu, lagi di luar rumah gitu sih Pak. Jadi menurut Bu Uli kita menggunakan ini FWA ke depan? Kenapa Pak?
menurut Bu Li kita akan tetap menggunakan FWA ke depan? Saya rasa begitu, Pak. Baik. Nah itu contoh ya. Jadi contohnya akhirnya dari decision yang tadi rasakan agak ada keraguan, di ending Ibu sudah firm Yes. dengan strateginya. Betul. Nah itu yang kita harapkan menggunakan teknik six thinking head seperti itu. Karena tadi kita di-challenge dari 6 cara kita berpikir yang berbeda dari rencana yang kita harapkan apa, data yang gimana, kemudian apa yang kita rasakan, kemudian bagaimana sisi positif, apa yang harus lebih dihati-hati, dan kita terakhir membuatkan strategi. Nah ini yang kita sebut nanti berpikir metode secara terstruktur seperti ini, membuat keputusan yang kita buat tadi jadi semakin lebih bertanggung jawab. Oh, oke. Wow, efektif banget berarti ya Pak ya. Memang kalau pemecahan masalah kita mencari solusi itu dengan six thinking heads ini ya Pak ya. Bapak Ibu, saya baru tahu nih tentang six thinking heads ini ternyata seefektif ini gitu untuk permasalahan-permasalahan. Baik untuk coaching mentoring ataupun misalkan kita dalam keadaan diskusi rapat atau memecahkan suatu permasalahan bersama ya Pak ya di tempat kerja gitu Pak ya. Oke, dan baik. ini kalau kita pakai buat saya punya 10 orang anggota dalam rapat, semua orang dipaksa menggunakan ini karena ada terjadi perdebatan. Oh iya betul. Semua orang akan berpikir secara sistematis dan akhirnya yang kita dapat adalah strategi bagaimana menerapkan apa yang tadi kita inginkan sama-sama. Menghindari perdebatan, lebih cepat, lebih efektif, dan biasanya tidak perlu ada yang marah-marahan sehabis rapat. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Ferry atas waktunya, atas ilmunya yang sudah di-share ke Bapak Ibu semuanya yang sedang menonton channel Pusbangkom TSKSN ini. Pak Ferry, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing-sharing lagi ya. Pasti Bapak Ibu yang sedang menonton channel kita juga pasti senang banget terima ilmu dari Pak Ferry. Oke, Bapak Ibu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ferry Widya Iswara Alimadia dari Pusbangkom TSKSN. Kita berbicara banyak sekali tentang six thinking heads, termasuk tadi kita udah demo kecil-kecilan ya Pak Ferry ya, bagaimana menggunakan six thinking heads itu sendiri. Oke, sampai jumpa di sharing session berikutnya bersama Widya Iswara kami di channel Pusbangkom TSKSN. Terima kasih.